Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan Aku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Dalam segmen berikut ini, Kiai Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita untuk mengenali apa saja yang disebut dengan penyakit hati dan bagaimanakah cara memulihkannya atau menyembuhkannya. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi hamdan syakirin, salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, pengurus yayasan apa namanya ini? Teratai Putih Global, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah masuk di hari ke-17 Ramadan. Bu, kalau sudah 17 Ramadan, pasti pikiran kita apa? Jangan ditanya. Berpikirlah sendiri dan jawablah kepentingan sendiri. Yang jelas ibu dan bapak, setiap kita ketika Ramadan datang, yang jadi harapan kita, begitu waktu Ramadan berjalan dengan cepat, barangkali ada yang sedih tapi ada yang senang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedih. Insya Ananda Ustadz Azhari Nasution tadi sudah banyak memaparkan tentang motor hidup. Motor hidup adalah hati. Tidak akan manusia menjadi hidup dan tahu kehidupan kalau motornya mati. Betul? Apaan? Hati. Apaan? Hati. Ini yang jadi motor. Ketika motornya mati, maka berapa banyak orang hidup tapi tidak pernah tahu hidup. Bukan di Indonesia, di Amerika. Orang Indonesia alhamdulillah. Kenapa Pak demikian? Saya mengutip satu kata orang soleh min ahadis solehin. Ajaban minan nas. Sungguh aneh daripada sebagian manusia. Yabkuna alaman mata jasadu wala yabkuna alaman mata qalbuh. Wa huwa asyad. Yang ngomong orang soleh bukan dokter. Apalagi kalau ngomong yang politisi, jangan pernah didengar. Halo? Halo, ini yang ngomong orang soleh, bukan dokter. Apalagi yang ngomong politisi, jangan didengar. Terus, nggak apa-apa kan? Ramadan, wong ngaji kagak mau ditegur, jangan bikin pengajian. Iya, iya, betul-betul. Kan damai Indonesiaku. Indonesia akan damai kalau ada kiai ustadz pengajian jalan. Kalau yang namanya curiga dan takut dengan pengajian, jangan harap Indonesia damai. Lanjut, Ramadan. Jangan tegang-tegang. Terus. Ajabam minan nas alamam mata kalbu. Hatinya begitu, hati mereka dia tidak khawatirkan ketika jasad dia mati. Tapi dia tidak pernah bersedih kalau ketika yang namanya hati dia mati. Hati yang mati lebih berbahaya daripada jasad yang mati. Jasad mati masuk kuburan. Iya kan? Dimakan tulang dagingnya oleh ulat-ulat bulu tanah. Tapi kalau hati yang mati, siapapun bakal jadi korban dimakan sama dia. Orang mati jadi korban. Kalau hati mati mengorbankan. Itu bedanya. Jasad mati, ya jasadnya jadi korban. Makanan siapa?
ulat, belulat, cacing, makhluk yang ada di dalam tanah. Tapi kalau hati yang mati, ngorbanin orang. Kenapa Pak demikian? Tadi sudah dibilang. Menarik banget. Salah satu di antara hati yang mati, dia jauh dengan Allah karena banyak dosa. Ketika dosa dia lakukan satu perbuatan dosa, satu tabir titik kita mulai menyelimuti hati kita. Ketika hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosa, orang sekarang kan kalau bikin dosa nggak pernah malu Pak, malah dosa dipejengin. Tahu dipejengin? Viral. Tuh di TikTok. Halo? Iya Pak ya. Saya kadang-kadang kalau ngelihat TikTok kagak dilihat, sayang dilihat keterusan. Maju kena, mundur mentok. Waduh, saya mau merem, tanggung. Melotot mulu, bukan gak kuat iman, iminnya kagak tahan. Masya Allah ya Rabbi. Oleh karena itu ibu bapak, ini yang kita perhatikan setiap hari. Dan kondisi orang sekarang udah gak malu bikin dosa. Bahkan viral, bahkan ironinya, dosa itu udah jadi komoditi. Dikapitalisasi itu dosa. Orang gak segan-segan makan duit dari dosa. Dan gak pernah malu mereka yang namanya melakukan dosa untuk mendapatkan keuangan. Ketika ini sudah terjadi betul kata orang soleh tadi. Walayabkuna alaman mata qalbu. Dia gak pernah menangis ketika hatinya mati. Sebab hati yang mati ini yang lebih berbahaya. Akibat kering dan kosongnya mereka dengan ingat kepada Allah. Maka obat yang pertama, ingat. Banyak zik. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah engkau kata Allah, biar hati tenang, asupan gizi yang paling tinggi buat hidup kita, benteng yang paling kuat adalah ingat kepada Allah. Bu, lebih ingat mana Allah dengan suaminya? Mau dijawab Allah, kayaknya di samping ada laki. Mau dijawab laki, iya kalau kita ingat dia belum tentu kan dia ingat sama kita. Ingat Allah tanpa mengurangi ingat suami. Kalau ingat suami, berapa banyak orang yang menjadi kurang ingatannya kepada Allah. Ingat Allah Pak, tidak mengurangi yang namanya ingat kepada istri. Tapi kalau ingat kepada istri, berapa banyak kita kurang ingat sama Allah. Ingat istri, beban kita orang laki. Apalagi mau lebaran kayak begini. Wow. Ya saya mau ngomong belak-belakannya jujur apa adanya ya Pak ya. Ya Bu ya. Betul-betul. Ibu ingat suami, beban lagi apalagi di bulan Ramadan. Macem-macem mintanya, buka lain, sahur lain, udah dibokain masih main buka-bukaan. Udah ya, lanjut, terus, tumben nih segmen lama amat Mas Agung. Saya kan biasa subuh di yang namanya indahnya Ramadan, saya berdua sama beliau sama Adinda Azarin Nasution dan sama satu lagi Gusan. Itu kayaknya cepet banget nih, tumen ngomong lama banget. Lanjutnya tinggal 2 menit lagi ya Bu ya. Pertama zik. Ini kita ngomong asupan yang penting dah. Orang ibu kirim vitamin segala macam tetek bengek. Apa artinya tuh vitamin kalau nggak ingat kepada Allah? Obat belum tentu menyembuhkan kita, kan yang menyembuhkan kita Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, sakit datang, derita datang, kita kembalikan kepada Allah, selesai masalah. Kenapa Pak? Ya selesai. Yang ngasih penyakit siapa? Yang menyembuhkan siapa? Kan selesai masalah. Yang ngasih masalah siapa? Kita yang memberikan masalah siapa? Allah. Yang menyelesaikan masalah siapa? Bukan kita, Allah yang menyelesaikan masalah. Buat menjawab masalah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan insya Allah kita lanjutin pada segmen tanya jawab.
Tekor kebanyakan kita ini. Tadi Kiai bilangnya kok kelamaan gitu ya. Silakan beristirahat sebentar Kiai. Dan kita tentu saja akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Untuk itu kita akan buka kesempatan kepada penanya pertama Pak Mustafa. Bapak Mustafa silakan berdiri. Sudah mic-nya sudah nyala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mustafa Ustaz dari SMP Islam Ternate Putih Global. Mohon izinnya bertanya Ustaz, bagaimana caranya kita ini menjaga hati kita agar kita tetap istiqomah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.